Sinyal, ya kita terima aja ya. Kita perlu belajar menerima yang terjadi. Tadi, tadi kita sampai memaafkan. Banyak sekali orang justru yang tidak bisa dimaafkan adalah dirinya sendiri. Itu gimana? Apa yang harus dilakukan oleh sang diri ini? Sehingga sang diri ini bisa memaafkan diri. Monggo. Memang itu berproses ya kawan. Jadi banyak sekali yang datang ke kami adalah ternyata yang paling susah itu bukan maafkan orang lain, tapi maafkan diri sendiri katanya. Karena dia itu katanya ada yang sampai dia marah ke diri sendiri, mukul diri sendiri segala macam itu. Jadi tapi itu memang berproses ya. Jadi proses memaafkan itu tidak mudah. Tidak bisa langsung kita logika memotong. Udah kita maafkan, dia itu kan manusia. Itu susah kalau hati kita belum memberikan. Jadi proses memaafkan itu ada 4 hal yang harus sinkron. 1, isi pikiran kita, ya, logikanya. 2, isi hati kita harus sinkron. 3, harus sinkron ucapan mulut kita. Yang 4 harus sinkron adalah tingkah laku kita. Salah satu ada yang nggak sinkron, itu artinya belum benar-benar memaafkan. Boleh sekali lagi Pak Dandi? Pertama yang sinkron? Yang pertama sinkron adalah isi logika kita, isi pikiran kita. Ya, isi pikirannya. Kedua adalah isi hatinya. Gitu. Emosi itu artinya di hati. Ya. Isi hatinya kita. Gitu. Yang ketiga adalah ucapan mulut kita. Gitu. Dan yang keempat adalah tingkah laku kita. Gitu. Terima kasih. Perilakunya. Jadi harus sinkron. Begitu salah satu ada yang nggak sinkron, ya artinya belum benar-benar memaafkan. Betul. Nah, gitu. Prosesnya bagaimana, Kak? Ini bisa salah satu tekniknya adalah dengan kaidah 4A, Kak. Gitu. Yaitu memaafkan diri sendiri pun dengan kita menyadari di tema apa yang kita ngerasa bersalah, nyesek, gitu ya, nyesel, gitu ya, atau menghakimi. Itu di tema-tema apa? Katakanlah tadi tema yang tadi ya. Tema ternyata saya menyakiti adik-adik saya, ternyata saya menyakiti apa, itu angkat lagi gitu, karena tidak ada pemulihan tanpa usaha penyadaran gitu ya. Berarti satu adalah aware ya, aware, kita menyadari momen apa, tema apa gitu ya, yang ternyata kita tadi membuat kita ada nyesel, ada rasa bersalah gitu ya. Lalu berikutnya adalah accept Kak. Accept itu mengakui, menerima berbagai macam rasa tadi, betul ya, bahwa ternyata saya melakukan kehilafan gitu kan. Kalau dari konsep Islam juga taubat itu harus mengaku bersalah dulu ya kayak tidak ada taubat gitu kalau kita ngerasa ada hati nurani kita nggak bersalah gitu. Nah, mulai dari gitu tetap aja tertutup hatinya ya, buka kita katupnya gitu, buka katupnya bahwa kita mengakui ya, wah, berserah diri bahwa saya merasa bersalah, saya telah melakukan kehilafan. Apapun itu, tema dosanya katakanlah, tema penyesalannya. Lalu berikutnya proses, Kak. Proses itu di A yang ketiga, yaitu dia A ketiga itu Pak Dandi di allow, gitu. Jadi tadi aware, accept, allow. Allow itu adalah memproses work-nya. Itu apakah dengan self-talk, apakah dengan menulis, katakanlah gitu. Tapi itu untuk kebutuhan dan konsumsi terapi. Jadi simpan sendiri, jangan di medsos, Kak. Banyak orang marah, kesel, sedih, di reportnya ke medsos gitu. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan lebih banyak bikin masalah. Kalau mau curhat minimal paling pol itu adalah curhat ke Allah. Ke Allah, itu betul. Kalau kita akui apa tema-tema apa yang bikin nyesek, tema-tema apa yang membuat kita bersalah gitu. Karena sebenarnya ketika kita merasa bersalah, hati nurani kita kan berdering. Gak bisa tuh kita membohongi hati nurani. Ada conscience. Makanya tadi seorang bunda itu, saya merasa bersalah di masa lalu itu, gitu ya. Mengakui di tema-tema apa, lalu berikutnya kita proses dengan tulisan, gitu ya. Proses aja di ruang terapi. Lalu berikutnya adalah supaya kita allow, let it go. Allow tuh, bagian let it go, gitu. Yaitu berarti benar-benar kita melepaskan nyeri, melapaskan ya Allah gitu, aku memaafkan diri sendiri, ya Allah aku juga berserah, dan hal-hal lain ya, yang intinya kita pun memberikan ruang kesempatan bahwa kamu punya kesempatan. Allah aja luas loh pengampunannya gitu, kamu juga maafkan diri sendiri. Itu di let it go ya. Qadarullah, bahwa ini terjadi atas izinnya Allah. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi ke kita kalau tidak diizinkan Allah. Jadi kalau Anda ngalamin itu, artinya Allah sudah mengizinkan itu terjadi ke Anda. Nah, izin bagaimana Anda mencari hikmah dari situ? Ya, gitu. Betul.
Betul. Gitu. Jadi Allah perbolehkan dulu. Nah, ini Gitu. mekanisme psikologis, Kak. Banyaknya yang ketika dia sadar langsung pengen tadi away. Ya, Yang keempat, Pengen- away. Jadi pengennya tuh kan harusnya dapat. Dari mulai aware, accept, allow, away. Orang pengen dari accept langsung ke away. Loncat. Padahal ada hutan. Oh, ini maksudnya Nah, menjauh. prosesnya. Nah, itu yang proses itu. Nah, di situ ada terapi jenisnya banyak sekali. Iya. Ini Nah, OA kami ini itu maksudnya apa ada- di sini? Away Iya, itu tadi, ya. away adalah supaya segala macam Let it go. perasaan-perasaan tadi setelah kita berpasrah ada lalu Hilang. Oke. Betul, let it go. Lepaskan, Lepaskan. Tadi yang gitu. lo itu membiarkan dia pergi, lo ini away ini proses dia pergi gitu ya. Iya. Betul. Iya. Baik, Pak Jadi Dandi, ada Bu Dia. sebetulnya gini. Oh ya, gimana? Mungkin kawan saya Ini- ingin menyatakan dulu satu Oke. hal gitu Oke, ya. silakan. Jadi itu tadi yang kita bahas itu adalah salah satu pilar saja. Itu baru pilar Oh iya, emosi. itu Betul, padahal hanya satu. kalau tadi hanya satu. Padahal kita itu kalau ingin kan yang kita inginkan adalah sehat mental. Iya. Gitu ya. Sehat mental itu supaya kita juga berperan secara maksimal menjadi orang tua yang baik. Jadi untuk menjadi sehat mental ada 5 pilar yang harus kita pelihara, kawan. Satu adalah pilar fisik. Penting ini pilar fisik itu. Jadi kita harus cukup istirahat, itu penting. Makan makanan sehat, cukup olahraga gitu ya. Karena kalau itu kurang pun kita akan berpengaruh secara hormonal ke badan kita. Gitu, dan badan ngaruh ke emosi. Jadi ada yang namanya psikosomatis. Apa yang terjadi di psikis, ngaruh ke fisik. Apa yang terjadi di fisik, ngaruh ke psikis. Gitu loh. Nah, itu satu pilar fisik. Fisik. Nah, yang kedua adalah pilar emosi. Nah, yang tadi yang kita bahas itu pilar emosi. Kita kelola emosinya kita, gitu. Tadi dengan berbagai macam metode untuk penyelesaiannya, dengan terapi-terapinya. Nah, yang ketiga adalah pilar intelektual, secara kognisi, dalam proses berpikir. Ternyata segala sesuatu itu diawali dengan bagaimana kita memaknakan sesuatu. Reframing itu Reframing itu salah satunya ada di situ, di pilar kognisi gitu loh. Jadi, nah sementara pilar kognisi itu kan tergantung informasi yang kita miliki. Pola asuh di Tergantung situ ngaruh. ilmu ya. Betul, Ya, ilmunya di situ, inputannya, inputannya. Jadi perlu ilmu tuh di situ. Dimasukin ilmu cara perbanyak mencari alternatif solusi gitu ya. Betul. Nah, yang keempat adalah pilar sosial. Di mana dukungan sosial itu ternyata sangat penting. Ketika kawan punya pasangan yang sangat suportif, itu kan lebih enak. Gitu ya. Kita bisa bercerita ke pasangan daripada bercerita ke yang lain, daripada ke medsos gitu kan. Begitu ke pasangan, nanti kita saling bercerita, saling memberikan masukan. Itu juga bisa jadi kita ke orang tua gitu ya. Ke orang-orang yang memang dipercaya. Dan layak, dan memiliki ilmunya. Terutama. Siap. Gitu ya. Jangan ke sembarang orang curhatnya gitu ya. Dukungan sosial itu. Curhat itu salah satu bentuk dukungan sosial ya. Nah, pilar spiritual. Nah, pilar spiritual itu ngaruh kemana-mana, ngaruh ke fisik, ngaruh ke emosi, ngaruh juga ke kognisi kita, ngaruh juga ke dukungan sosial kita. Itu bagaimana kita memelihara hubungan dengan Allah. Dan proses sepanjang hayat itu Iya, ya. gitu. Dan itu semakin kita dekat ke Allah, dengan semakin dekat kita terhadap Sang Pencipta gitu ya, secara spiritual lebih tenang hidup kita, kawan. Jadi 5 ini harus dipelihara secara sekaligus, Ya, tidak simultan. satu-satu, Ya, harus simultan. simultan gitu. Tidak bisa Jadi, nunggu satu fisik, persatu. Gitu. Siap. Betul. Tadi fisik, emosi, kognisi, apalagi Pak Dandi? Sempat tadi hilang. Dukungan sosial, Fisik, sosial. emosi, kognisi, sosial, oke. dukungan sosial, dan Lalu yang kelima yang adalah terakhir? spiritual. Spiritual. Oke. Spiritual, Kak. Nah, jadi 5 Siap pilar Pak itu Dandi, yang terima kita kasih pelihara. banyak. Ini waktunya. Seru Siap, ya siap. sebenarnya ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Dandi. Ini nggak kerasa udah 1 jam loh. Bahkan ini udah mau Iya. lebih sepertinya, Seru. dan pertanyaan masih ada dan belum kejawab. Ini masih banyak. Tulis ulang Iya. 4A itu Kak. Nah, nih ada yang minta tulis ulang. Oke, nanti ditulis ulang lagi. Boleh Pak Alimin. Ada 4A, ada juga pilar sehat mental. Anda silakan tulis teman-teman. Anda juga boleh jadikan sebagai status Anda. Bisa di-share dan yang jelas Anda kutip itu dari mana sumbernya sehingga orang tahu. Terima kasih banyak Pak Dandi, Bu Dia. Terima kasih. Satu lagi mungkin 1 kalimat, 2 kalimat Pak Dandi dan Bu Dia. Boleh. Closing Boleh. statement. Monggo. Iya. Oke, membasuh luka pengasuhan intinya adalah sebuah ikhtiar, sebuah
usaha untuk menjemput supaya diri kita menjadi lebih baik lagi. Mulailah dengan menuntaskan apa-apa yang selama ini masih menjadi ganjalan gitu ya. Terutama ternyata itu ganjalannya ternyata ke orang yang paling kita sayang, ke orang tua. Jadi tuntaskan. Yang dituntaskan adalah memproses apa-apa yang masih mengganjal. Dan bukan diproses subjeknya, ingat. Tapi ke tingkah laku spesifik yang menyakitinya. Betul. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang tua, tidak bisa. Jadi intinya membasuh luka pengasuhan tujuannya adalah supaya mengembalikan fitrah kasih sayang yang terjalin antara kita dengan orang tua. Antara orang tua dengan kita. Wah, itu hadiah luar biasa. Banyak sekali kawan, Masya Allah luar biasa. Karena sudah diproses rasa tadi berbagai ilfil, fitrah kasih sayang, kekangenan, kerinduan pada orang tua itu wah tidak terbayar. Luar biasa itu. Itulah goal dari luka pengasuhan sebenarnya Kak Wawan. Saya ingin menambahkan sedikit kawan. Sebetulnya bukan closing statement, tapi saya ingin mengajarkan sebuah teknik. Sebuah teknik relaksasi kawan. Di mana kalau kita merasa banyak kesal dalam ke anak gitu ya, ini kan para orang tua nih banyaknya, supaya kita lebih rileks. Nah, saya ingin mengajarkan itu mungkin kawan yang minta izin ya. Iya. Boleh, monggo. Nah, Ini bisa saya diikuti ya khawatir kawan ya teman-teman waktunya semua. nih. Boleh. Sebentar dulu saya yang bagi teman-teman tahu dulu ke semua. teman-teman semuanya yang di Indonesia maupun di Kuala Lumpur. Ini ada juga yang teman-teman saya di Malaysia juga menyimak. Masya Allah. Ada juga WhatsApp saya banyak, jadi kadang-kadang saya di WhatsApp membalas. Silakan, Anda boleh share ini dan mudah-mudahan ini kesimpan, saya tidak tahu. Dan teman-teman semuanya silakan diikuti apa yang Pak Dandi sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bermakna untuk kita semuanya. Oke, siap teman-teman ya. Ya. Silakan Pak Dandi, monggo. Terima kasih kawan. Nah, tinggal Siap, diikuti monggo. gerakannya seperti ini. Ini kita bukan mau main TikTok ya. Iya. Gerakannya seperti ini. Iya. Tangannya dibalikan, Iya. disinggangkan, disangkutkan di jempol. Ya. Jempolnya nyangkut. Jadi seperti ini kawan, jempolnya Ya. nyangkut. Nah, jempolnya disangkutin, nyangkut, simpan di dada. Nah, silakan disimpan di dada, rasakan detak jantung Oke. kita. Dan kayak apa? Nah ini namanya butterfly hug. Jadi butterfly itu adalah kupu-kupu ya. Jadi kita kepakkan jarinya kita seperti kupu-kupu mengepak. Nah, kepakan ini disesuaikan dengan detak jantung kita. Sambil seperti itu, pejamkan mata, tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Keluarkan lewat mulut sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Keluarkan. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu kawan. Terasa lebih rileks ya kawan? Ya, lebih rileks, lebih tenang, lebih damai ya. Terima kasih banyak ilmunya Nah, Pak ketika daripada nanti Dandi. ngambek-ngambek, Iya. mending lakukan itu. Iya. Terima kasih Boleh Pak banyak. Dandi kita Ini membagikan 2 voucher Pak. Kak Wawan boleh kita membagikan 2 voucher free untuk teman-teman ke workshop membasuh luka pengasuhan. Jadi Kak Wawan Terima kasih. silakan pilih 2 orang. Berarti teman-teman kawan dipilih 2 orang. satu ya. teman dari Malaysia, satu teman dari Indonesia. Silakan Kak. Jadi 2 workshopnya itu kalau kelas Bunda di tanggal 15 Agustus gitu ya. Kalau kelas Ayah di 16 Agustus. Silakan Jadi nanti kita- Kak Wawan aja yang memutuskan. Gitu kita Iya. bisa antara laki-laki dan perempuan kelasnya. Iya. Karena kan itu cara pengekspresian wanita dan dan laki-laki itu berbeda. Iya. Kadang-kadang laki-laki begitu ada cewek jaim dia nggak keluar gitu. Iya. Sehingga kita pisah untuk Gaya para ya, ibu, gaya. para bunda itu di tanggal 15 Iya. gitu. Untuk para ayah di tanggal 16. Ya, silakan ya. Nanti kami akan berikan e-vouchernya E-voucher dan for hadiri free, nanti free dapat. for free Nanti ya. saya kasih e-voucher. siap. Iya. Silakan kawan aja yang pilih. Terima kasih banyak. Iya. Jazakumullah khair. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Dandi, Bu Dia. Jazakumullah. Ini Alhamdulillah. luar biasa. Ya, Ini adalah jazakumullah khair. pertama kali
pertama kali kita live dan ramai sekali yang ikut. Ini masih banyak yang bertanya, namun Ya Allah. waktu kita sudah lebih. Karena ini menarik sekali temanya dan banyak orang yang merasakan hal ini. Terima kasih banyak Pak Dandi, berkali-kali saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan perjuangannya. Bu Dia, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Kak. Ingat kawan-kawan semuanya, kita membahas surga pengasuhan ini bukan untuk menghakimi masa lalu, tapi mengambil hikmah, mengambil makna, dan menjadikannya sebagai pelajaran ke depan, sehingga kita semua bisa menjadi jalan cahaya untuk orang lain ke depan. Semoga kita semua menjadi jalan kebaikan itu, dan menjadi kebaikan itu tersendiri. Terima kasih Pak Dandi sekali lagi, thank you so much. Terima kasih semuanya. Yang mau siap, yang mau bukunya boleh DM saya, atau boleh Pak Dandi langsung, mana aja. Yang penting Anda segera dapetin ilmunya. Yang paling penting adalah ilmunya ini penting sekali. Segera dapetin bukunya, ikut workshopnya, belajar, biar lebih produktif, biar lebih manfaat untuk umat, dan kita juga menjadi pribadi yang jauh lebih sehat mentalnya. Terima kasih sekali lagi. Thank you so much. Sama-sama. Dua pasangannya luar biasa. Thank you so much. Kapan-kapan ke Kuala Lumpur loh, Pak. Insya Jadi kita Allah, kalau insya Allah. normal, kita buat workshop di Kuala Lumpur offline ya. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya Allah. Iya. Ya, Juga di mari, Lombok insya Allah. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih banyak, sukses. Assalamualaikum. Iya, Siap, Wawan siap. dan semua. Waalaikumsalam, pamit ya. Thank you, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak program perdana It's About Life. Ini tentang hidup. Program ini akan kembali lagi nanti. Waktunya akan diinformasikan di IG ini dan di Facebook saya, Kak Wawan Hermanus Setiawan. Silakan Anda follow Facebook saya, IG ini, atau YouTube-nya. Kalau ini bisa nanti kita akan upload, akan posting di YouTube channel saya. Tapi kita tidak janji seperti apa, makanya tetap pantengin IG Live ini. Insya Allah ada banyak sekali sahabat-sahabat saya dan guru-guru saya yang berkenan untuk berbagi ilmu, berbagi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah gabung. Ada Bang Wani, Yaya, Kitty Ceti, Rifan, Uke Lombok, Dina. Terima kasih banyak Mbak Tri, maaf belum kejawab. Dwi, Prayoga, Dina, semuanya yang sudah gabung banyak sekali. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Semoga kita bisa ketemu lagi dan terus bisa menjadi jalan kebermanfaatan bagi orang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam It's About Life.